BTC gila 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 ya hari ini ya. Jadi ini kita coba analisa ya teknikalnya seperti apa. Untuk tadi kan kita udah pasti tahu ya, itu sempat pump ke sekitar hampir 42 gitu. Nah, di sini memang sudah deket resisten weekly-nya. Jadi dia di sini di reject gitu. Nah, saya harap teman-teman aman sih ya. Apa namanya, kalaupun udah serok harusnya udah TP. Saya sih kalau di VIP saya udah ingetin baik spot sama long kita yang kemarin itu kita udah TP maksimum semua. Jadi waktu di daerah sini saya udah bilang udah kita TP dulu aja. Nah, itu ya karena mendekati resisten. Terus kalau kita lihat dari secara volume itu nggak meyakinkan. Ini kalau misalnya daily nggak begitu kelihatan ya. Coba saya ke arah 1 jam itu lebih kelihatan. Sebentar, saya besarin. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ini waktu di pump di sini itu lihat volumenya ini kecil banget nih udah mengecil banget sampai ke atas semakin kecil gitu. Nah, jadi ada kecenderungan dia akan balik lagi ke volume yang paling besarnya. Nah, ini makanya apa namanya indikator yang favorit saya sih, menurut saya bagus banget ya. Biasanya dilihat dari pakai daily punya. Nah, misalnya kalau daily kita lihat ini bisa dijadikan support atau resisten. Jadi ini di sekitar 39.100-an gitu ya. Ini di 39.100. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kita bicara sedikit ya soal indikatornya. Dia mau setinggi apapun, di bawah apapun dia akan kembali sideways, perkiraannya di daerah sini. Sampai dia akan nanti punya volume lagi yang besar di daerah mana, di atas atau di bawah gitu. Nah, jadi ini indikatornya menurut saya bagus kalau teman-teman mau lihat, tapi sayangnya memang harus berlangganan sih di TradingView ya. Jadi kalau gratisan nggak ada gitu, nggak bisa diakses gitu. Namanya itu volume profile visible range gitu. Jadi pokoknya ini bisa jadi sebagai support dan resisten untuk hari itu. Nah, paling nggak jadi kita bisa ada patokannya gitu ya. Kalau di bawah sini, nah tinggal kita cari support yang mendekati lagi kira-kira ada trend line, ada wedge atau ada apa namanya yang kita tarik sendiri gitu ya. Nah, itu bisa jadi momen kita untuk long atau nge-short kalau di resisten gitu. Misalnya dia di bawah begini kan, dia ada resisten sini, nah posisi untuk nge-short bagus. Nah, ini kan bisa dapat duluan gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada akses ke ini bagus banget sih menurut saya. Nah, oke, untuk hari ini kita lihat ya dari daily tadi udah break duluan, break dari wedge-nya ini tapi ditolak di resisten. Jadi masuk lagi. Nah, ini kita lihat apakah sudah hampir sebenarnya sudah keluar ya dari wedge-nya. Jadi memang lebih ke arah bearish. Tapi kita lihat untuk time frame yang agak lebih kecil supaya kelihatan. Nah, sebelum itu kita cek juga pastinya data-data ya. Seperti contohnya Fear and Greed itu naik 3 poin, ya mungkin karena pump kemarin, ini soalnya update-nya kan per hari ya, ini masih ada 19 jam lagi. Jadi nggak begitu terupdate menurut saya itu dengan situasi sekarang. Nah, kalau ini dia update untuk on-chain masih bearish. Kalau dari trend, kita lihat tadi itu sempat waktu saya update VIP itu dia hampir very bullish kalau nggak salah. Nah, sekarang dia ke netral gitu ya, malahan ke arah bearish gitu. Jadi itu pentingnya juga mengapa kita harus selalu update. Walaupun kita udah tahu support dan resisten gitu ya segala macam, teman-teman juga misalnya lihat analisa saya gitu ya, ini kan analisa saya jam sekian gitu, bisa aja nanti berubah. Nah, kalau misalnya ini ngepam lagi ke 43.000, ya beda lagi analisanya gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa ambil secara gambaran besarnya seperti apa, dan tentu analisa sendiri lebih bagus lagi ya. Nah, jadi kalau terus kita lihat dari data, ini dari CryptoQuant seperti biasa. Kalau untuk open interest, funding rate, segala macam, ini baru di flush. Jadi longnya baru di flush, otomatis open interest pasti turun ya. Funding rate masih tetap lebih tinggi, jadi masih dominan ke long orang-orang, walaupun nggak begitu banyak.
karena nggak begitu penurunannya, nggak begitu drastis ya. Nah, open interest aja yang banyak kena liquid ini sepertinya. Soalnya tadi terakhir lihat itu dalam 1 jam 28 jutaan ya. Itu bisa dilihat di CoinGlass deh. Coba kita sekalian lihat ya, mungkin ada lebih terupdate lagi. Saya ada update sih sebenarnya di Telegram tadi, cuma kita lihat cek lagi ya, liquidation gitu. Nah, dalam 1 jam ini 16 juta, ya dia 15 juta sekian gitu ya, tadi 28 juta. Ya, karena memang berapa menit yang lalu dia hitung sejam sebelum kan. Oke, berarti ya mungkin sudah mulai menstabilkan diri si BTC-nya. Nah, kalau kita lihat ya, dari data tadi ya, open interest begini, otomatis ini lebih ke arah bearish jadinya. Tadi padahal udah cukup lumayan gitu. Nah, kalau untuk akumulasi whales mulai lagi naik, padahal sebelumnya udah turun karena harga naik ya. Nah, tapi ini perlahan sedikit lah baru naik lagi. Jadi kalau mau ambil posisi menurut saya belum stabil nih, masih masih efek dump tadi, efek pump and dump tepatnya gitu ya. Jadi orang masih wah bingung-bingung nih mau ambil posisi atau enggak. Pasti banyak kan wait and see dulu. Nah kalau ini juga ini enggak begitu sih ya. Nah kalau dari secara stock exchange, stock BTC di exchange itu bagus sebenarnya udah turun. Ini secara general ya. Jadi terlepas dari pump and dump ini, ya kita lihat ini total stok BTC di exchange itu terus menurun. Nah ini hal yang positif karena banyak investor atau trader gitu yang menjadi hodler gitu ya, yang mungkin megang atau hold dia punya BTC itu dalam waktu yang cukup lama atau mungkin tunggu bullish lagi baru jual kan pastinya ya. Jadi ini tanda bullish tentunya. Ini juga tadi mulai agak bullish ya. Akumulasi mulai agak naik. Nah, dari sini juga tadi memang lebih ke arah negatif karena ya open interest baru di flash tadi ya. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi kalau kita lihat. Yang kelihatan itu di time frame kecil tuh. Kelihatan banget. Ini ya. Posisi tadi itu di sini. Nah, ini kalau hijau ini posisi long gitu ya, kalau merah ini posisi short. Nah, bisa dilihat begitu ini turun, itu langsung banyak yang kena squeeze di sini. Jadi banyak yang kena liquid. Terus di sini kena liquid lagi. Makanya saya juga bilang di VIP, wait, jangan buru-buru untuk ngelong gitu. Bahaya. Sabar aja dulu. Kita belum lihat posisinya masih bagus atau enggak. Malahan kita lihat shortnya naik. Gitu ya. Nah, ini posisi nge-shortnya naik nih, padahal harga turun terus. Masih agak naik ya. Ini time frame kecil loh. Jadi lebih tepat kalau lihat posisi secara real time. Kalau mau lihat real time banget itu lebih ke arah yang kemarin yang saya bilang agregat itu ya. Cuman saya pakai yang ini untuk sekalian kalau misalnya mau ambil posisi. Nah, jadi hari ini cenderung bagaimana? Nah, kalau kita lihat juga dari indikator preset itu tentu pasti ke sell semua ya menurut saya karena baru dump begini. Nah itu kita cek dari 1 jaman. Nah tentu posisinya kalau dilihat itu masih lebih mengarah ke bearish. Ya ini juga ada indikator RSI juga masih oversold. Jadi ini dalam 1 jam ya. Jadi memang masih ada ke arah bearish. Sampai kemana? Ya mungkin yang pertama pasti support 1 jam dulu nih. Support 1 jam ini di sekitar 38.700-an sampai 38.400-an gitu ya. Nah, next-nya ke 4 jaman gitu. Apakah bisa sampai ke sana? Who knows. Kalau misalnya memang long liquid terus gitu ya, itu ya bisa saja terjadi. Kalau kita lihat posisinya long itu nih ya, sudah naiknya cukup signifikan, tapi ini memang dari Desember sih. Nah, cuman per hari itu kalau dibandingkan kemarin-kemarin ini sudah cukup drop. Jadi memang preferensi kalau saya sih untuk sekarang lebih ke arah ngelong, karena kalau sekarang mau nge-short juga udah telat gitu. udah berapa gitu posisinya ini kan. Kecuali mungkin dia berada dekat resisten ya mungkin masih lah.
Ini kan baru ditolak di resisten 29.300-an ini. Nah, tapi ini udah jebol, jadi hati-hati. Kalau saya bakal lihat dulu, dia support ini menahan nggak kalau mau ngelong. Kalau nggak bertahan, ya berarti mungkin ada support berikutnya. Nah, terus kalau misalnya mau nge-short, ya ini mungkin jadi resisten kecilnya ya. Tapi nggak langsung juga, pasti nggak langsung antri atau gimana gitu. Saya lihat lagi, kalau misalnya memang lebih aman ya di sini, di trendline ini. Tapi kayaknya agak susah kalau sudah sentimennya langsung buruk begini. Jadi patokannya resisten yang paling dekat itu di daerah 39.200, support di 38.700. Nah, tinggal pilih mau long apa short. Memang sebenarnya lebih ke nge-short. Tapi karena kita lagi jauh dari resisten ini dan lebih ke arah sini, ya kemungkinan dalam waktu dekat lebih pilih ngelong waktu di sini gitu ya. Tapi tentu kembali lagi saya bilang ya, saya ingetin jangan langsung antri atau apa. Lihat dulu price action-nya seperti apa, orang yang ngelong seperti apa, oversold nggak. Nah, jadi kan bukan dari satu indikator aja gitu ya. Kita lihat sentimen juga. Ini posisi short juga naik nggak? Kalau sekarang masih agak oke gitu, atau kita pakai time frame kecil supaya lebih, jangan 5 menit kecilan. Nah, misalnya di 15 menit gitu ya, kelihatan sekali short agak mulai naik, tapi udah mulai oke lah gitu. Nah, tapi long masih orang nggak berani nih, masih turun terus ya. Jadi jangan kita paksain gitu. Makanya lebih baik nunggu posisi ke support gitu. Nah, semoga membantu ya untuk hari ini. Nah, terutama nanti memang subuh besok gitu ya. Kan ada pengumuman The Fed itu. Jadi ya itu pasti kita lihat lagi lah. Walaupun ekspektasi saya sebenarnya sesuai dengan video saya sebelumnya lebih ke arah positif kalau saya gitu ya. Karena harusnya Jerome Powell ini nggak memberikan efek kaget apa-apa gitu. Jadi dia lebih ke arah ya udah menaikkan 25 basis poin. Jadi ya market walaupun akan ngedrop tapi akan bounce lagi. Nah, tinggal kita lihat aja nanti supportnya segala macamnya gimana gitu. Ya, jadi tentu stay safe di market, teman-teman. Kalau misalnya memang nggak harus ambil posisi, ya udah jangan dipaksakan. Market ini lagi nggak stabil banget ya karena pump and dump ini. Jadi ya lebih baik melihat, menunggu gitu, wait and see itu nggak masalah gitu. Bahkan kalau nggak ada posisi pun nggak masalah daripada loss kalau ragu-ragu gitu ya. Kalau misalnya memang mau coba mengambil posisi, ya patokannya yang tadi support resisten. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, terutama untuk teman-teman, mungkin kalau yang sering lihat video saya, tahu saya pemain jangka pendek gitu kalau untuk kripto. Kalau saham sebenarnya saya lebih ke fundamental, apa namanya, untuk investasi aja gitu ya. Nah, kalau untuk kripto saya lebih ke jangka pendek. Mengapa? Ya karena ini bisa terjadi begini. Bahkan analisa pun saya lakukan per hari gitu ya. Kalau per jam bisa saya lakukan sih bisa aja, cuman ya ngapain gitu kan, capek juga. Kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Jadi per hari saya pun update, jadi saya bisa langsung ambil keputusan waktu itu. Nah, mungkin teman-teman lihat juga, kan kemarin ngomong bearish, ini bullish. Ya karena kita melihat situasi keadaan market itu. Jadi memang makanya kita harus selalu update. Nah, saya nggak terlalu dalam tanda kutip mendukung gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau, saya mau jangka panjang aja, ya itu terserah tipe investor atau trader masing-masing. Kalau saya sih nggak gitu. Apa namanya? Karena ya volatilitas kripto ini sangat tinggi. Jadinya kalau kita menunggu misalnya sampai 5 tahun, walaupun harusnya grafiknya naik terus ya kalau kita melihat jangka panjang, tapi mungkin kita bisa along the way gitu kita bisa mendapatkan profit juga gitu kan dari trading. Nah, itu yang saya sukai gitu sebenarnya dari kripto. Bisa dapat dari nge-short kalau di sini, bisa dapat dari ngelong nanti misalnya gitu kan, dari kayak kemarin contohnya itu kan lumayan gitu. Belum tentu dalam 5 tahun kenaikannya bisa dapat dari segitu gitu kan. Who knows, nggak tahu gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa apa namanya pertimbangkan sendiri tentunya, atau kalau misalnya memang mau dipisahkan gitu ya. Jadi misalnya sudah main futures, ya itu budgetnya sekian karena sangat high risk, bukan high risk aja ya, futures itu sangat high risk, apalagi yang nggak bisa analisa, itu hati-hati sekali.
karena ada kemungkinan bisa dilikuidasi. Nah, kalau misalnya untuk yang spot gitu ya itu bisa memang di hold segala macam, tapi ya pertimbangkan yang seperti saya katakan gitu ya, volatilitas tokennya dan juga ya keadaannya seperti apa. Nah, makanya kayak tadi saya langsung suruh teman-teman di VIP ya jual TP ataupun set SL-nya langsung naikin gitu. Jadi paling nggak waktu turun pun kita masih kejual dalam harga masih profit gitu ya. Jadi jangan kita main apa namanya hold sembarangan aja. Kalau mau memang hold ya yang pasti-pasti misalnya BTC atau ETH gitu aja, udah nggak mau pusing gitu ya. Tapi kalau futures itu beda, kita lihat pergerakannya. Nah, kalau misalnya lebih bagus menurut saya ya itu tadi selain futures, misalnya kita spot tapi juga kita tradingin. Gitu ya. Jadi jangan sampai jatuh cinta kepada koin lah intinya gitu. Karena ya namanya market apalagi gini ya, sekarang posisinya makroekonomi, geopolitik masih banyak sekali yang apa namanya yang belum jelas gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan yang cepat gitu untuk meminimalisir resiko. Ya, semoga membantu untuk hari ini. Jangan shock, jangan panik gitu ya. Malahan harusnya senang. Kalau misalnya kemarin sempat profit atau sekarang lagi nge-short profit, saya ingetin kalau bisa profitnya di withdraw atau disimpangin dulu gitu ya, terutama untuk yang pemain futures. Karena biasanya kalau misalnya kita profit, oh udah kita mainkan uang dari profit, nah itu kurang bagus juga menurut saya. Jadi tetap aja money managementnya tetap kita atur, tetap budgetnya sekian misalnya, jadi profit kita nggak keganggu gitu. Karena itu sekarang sudah bagian dari modal kita juga gitu kan ya. Jadi jangan menganggap oh ya udah saya mainin dari profit sih, ya kalau kalah ya udah gitu. Kalah lagi bahasanya ya gitu. Jadi bukan seperti itu gitu menurut saya. Jadi kalau kita analisa tetap money managementnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya salah pun analisanya ya udah kita loss sekian aja. Itu kalau benar ya syukur gitu ya kita mendapatkan lebih lagi. Nah, yang penting itu sih meminimalisir resiko bukan memaksimalkan keuntungan gitu ya. Karena keuntungan siapapun ya bisa gitu dan ya kalau kita pikir untung terus bahaya gitu. Kita pasti maunya all in, leverage rata kanan ya bahaya sekali. Jadi kalau kena liquid jadi korban seperti ini kan sayang gitu ya. Oke, teman-teman, semoga membantu dan bermanfaat. Kalau misalnya suka, bisa like, subscribe, dan komen, serta share ya. Dan juga saya usahakan untuk post, kalau untuk short agak susah karena cuma 15 detik, tapi saya post update juga di YouTube ini, karena banyak subscriber di sini mungkin nggak ada di Telegram atau Instagram gitu ya. Jadi semuanya bisa terupdate juga. Oke, thank you.